ketidaksehatan kerja. Gitu. Nah, salah satu yang seperti tadi saya sampaikan menyumbang kecelakaan fatal, ya, itu konstruksi itu cukup besar sekali, gitu ya. Ini datanya sudah lama, gitu, tapi hampir sama, gitu. Sampai sekarang pun setelah 20 tahun kemudian itu juga masih tetap konstruksi itu sebagai bagian yang tinggi. Karena apa? Karena nature-nya pekerjaan konstruksi itu dikerjakan oleh orang, gitu. Ya, dikerjakan oleh orang, terus kemudian lingkungan kerjanya keras, gitu. Ya, diburu waktu cepat, peralatan berhubungan dengan peralatan berat dan sebagainya sehingga terjadi bisa potensi terjadinya kecelakaan itu menjadi tinggi. Tapi juga tidak bisa dipungkiri, gitu, bahwa konstruksi ini salah satu penyumbang GDP terbesar di nasional, secara nasional. Ya. Nah, kalau kita berbicara proyek konstruksi, maka ada yang namanya kerentanan proyek konstruksi, gitu. Jadi kemungkinan rentan ini bisa terjadi kecelakaan. Nah, kecelakaan ini penyebabnya macam-macam. Ada yang disebabkan faktor manusianya, ada yang disebabkan karena peralatannya sendiri, ada yang disebabkan karena di dalam organisasinya tidak benar, nggak ada tim K3-nya misalkan, gitu ya. Atau faktor manajemen yang mengelola, membuat rencana yang kurang pas, kurang tepat. Ya, perencanaan metode konstruksinya tidak diimbangi dengan analisis yang dalam terkait peralatannya, terkait nature dari proyeknya, bentuk bangunannya, dan sebagainya, termasuk faktor lingkungan yang bisa membahayakan para pekerja. Jadi ada banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi. Jadi kalau ada orang kecelakaan itu bukan berarti terus, wah ini pasti yang salah orangnya, belum tentu. Bisa orangnya, memang 80% itu adalah orangnya, yang kita sebut sebagai unsafe behavior. Gitu. Tapi penyebab lainnya bisa saja, misalkan, ya kalau kita berbicara kecelakaan kerja itu karena alat kerjanya yang rusak, misalkan. Ya, atau karena lingkungannya, wah ada angin kencang Pak, hujan kencang Pak, sehingga orang yang bekerja itu terpleset kemudian jatuh sehingga kecelakaan dan sebagainya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan pada manusia, misalkan, ya, satu terkait dengan mobilisasi pekerja dalam jumlah besar. Ya, Anda nanti akan berhadapan, nanti kalau di proyek, sudah turun ke proyek, Anda akan berhadapan dengan, ya, berhadapan dengan mobilisasi pekerja, tukang-tukang yang pendidikannya rendah sekali, unskilled labor, tidak bersertifikat keterampilan. Ya. Nah, ini sulit, ada yang lulusan SD, ada yang lulusan SMP, ada yang lulusan SMA. Anda nggak bisa ngomong mekanika teknik sama mereka, itu nggak bisa. Anda harus menyampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana kepada mereka. Wah, ini mekteknya begini Pak, momen, sigma momen. Wah, jadi nggak ngerti kalau momen, gedang goreng ngerti, kan gitu. Ya. Jadi Anda harus melihat bahwa orang-orang dengan latar belakang pendidikan seperti ini, ya kadang sulit, gitu. Selain mungkin pengalaman kerjanya kurang, umurnya belum tentu sudah memenuhi persyaratan kerja, tetapi karena dia terpaksa harus mencari makan buat keluarganya, buat orang tuanya, membantu, harus bekerja walaupun di bawah umur. Nah, ini nggak bisa, pasti akan berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Ya, terus rekrutmen, tidak ada kontrak kerja dengan mandornya, upah minimum. Kalau cari ini wong, aku itu harus dibayar minimum Pak, kok jaluk selamat, ya kan nggak bisa, gitu. Ya, jadi ada banyak sekali, ya, banyak sekali faktor-faktor yang disebabkan karena kerentanan manusia. Khususnya apabila dia belum pernah punya pengalaman dan di training terkait konstruksi. Jadi bagaimana misalkan membuat bekisting untuk cor beton misalkan. Kalau dia belum pernah tahu, belum pernah ikut pelatihan atau belum pernah bekerja di sana, ya bisa saja dia berbuat kesalahan yang menyebabkan terjadinya ambrolnya bekisting misalkan. Itu karena orangnya.
Ya, atau orangnya gerusa-gerusu, misalkan ya, orangnya gerusa-gerusu, terus kemudian gerusa-gerusu, terus kemudian ya orangnya gerusa-gerusu. Nah, ini bisa menyebabkan kecelakaan dirinya sendiri, atau justru gerusa-gerusunya itu menyebabkan kecelakaan orang lain. Gitu. Nah, ini contohnya ya pegawai-pegawai, pekerja-pekerja yang tidak berpengalaman. Coba Anda lihat ini bagaimana mereka menggunakan peralatan safety misalkan. Ini kan sama sekali pokoknya bagi mereka wis pokoknya asal jadi aja. Ini kemeng semua ini yang hijau ini gitu ya. Habis kerja di proyek seharian gitu ya. Atau yang seperti ini lagi ngelas tidak menggunakan peralatan pengaman dan sebagainya, ini bisa matang orangnya ini habis ini ya. Nah, atau yang sebelahnya ini coba Anda lihat, safety belt-nya ya, harness, body harness-nya digantungkan di leher begini nih. Ya kalau jatuh kan tinggal gantung aja lehernya ini. Nah, ini sebetulnya mereka melakukan ini karena mereka tidak pernah di training atau mereka dan ini banyak sekali. Di Indonesia terutama ini luar biasa banyaknya. Mereka pokoknya asal kerja saja, asal hari Sabtu dapat bayaran. Nah, Anda harus paham ini ya. Ya. Itu yang pertama orangnya. Kemudian yang kedua, bisa jadi karena alatnya itu. Ya, penggunaan peralatan berat seperti kemarin kita sudah lihat alat-alat berat kan, penggunaan tower crane, terus kemudian penggunaan compacting equipment, excavating equipment, spreading equipment, lifting equipment, drilling equipment, pumping equipment, banyak sekali gitu ya. Nah, terus kemudian alat-alat tersebut mungkin ada yang tidak dilakukan uji layak fungsi alat. Jadi nggak dicek alatnya ini, mungkin sudah ada baut-baut yang harus diganti. Alatnya tidak pernah di-maintain, apakah alatnya sudah dilakukan maintenance secara teratur, diberi oli secara teratur, sehingga waktu bekerja tidak ada terjadi kecelakaan kerja. Misalkan rem blong, dump truck, misalkan lagi bawa material seberat 50 ton, terus tiba-tiba remnya blong, wah itu kalau nabrak apa-apa langsung terlindas semua, habis semua, misalkan begitu. Nah, bisa saja terjadinya kecelakaan itu karena faktor peralatannya, gitu. Atau tidak ada SOP-nya, ya tidak ada SOP-nya. Bentar ya. Ya, jadi itu adalah kerentanan faktor peralatan. Jadi standar operating procedure, orangnya mengoperasikan alat tidak paham SOP. Nah, salah mengoperasikan akhirnya. Nah, karena salah mengoperasikan bisa terjadi kecelakaan kerja. Nah, ini contohnya. Ya, ini berarti apa kira-kira begini ya? Dia mengangkat beban yang melebihi kapasitas dan spesifikasi peralatannya. Gitu. Ya. Ini termasuk seperti begini ini menjadi sesuatu yang merugikan akhirnya. Ya. Selain proyek yang terhenti, proyek terlambat, juga perlu biaya untuk melaksanakan. Ada juga tadi selain orang dan alatnya, tadi yang ketiga adalah organisasinya. Gitu. Nah, organisasi ini ya banyak sekali yang nomor 3 ini terutama safety culture-nya masih kurang. Ya, organisasinya tidak memberikan penalti ya kepada para pekerja yang melanggar K3. Misalkan, Pak, Bapak kalau sampai melanggar K3 sampai 2 kali, ketiganya Bapak langsung dikeluarkan dari proyek. Sudah tidak boleh lagi kerja di proyek. Ya. Ya. Itu merupakan aturan yang harus dibuat oleh organisasi supaya ya harus dibuat oleh organisasi supaya harus dibuat oleh organisasi supaya orang-orang mematuhi peraturan itu ya tata tertib di proyek yang ditetapkan oleh organisasi. Nah, tetapi bisa juga kadang-kadang proyek itu diserahkan kepada kontraktor.
Kemudian kontraktornya untuk pekerjaan kecil-kecilnya disubkan, ya, disubkan kepada subkontraktor atau subkon istilahnya biasanya, subkontraktor. Misalkan ada pekerjaan khusus untuk baja, itu dikerjakan oleh subkon baja yang memang sudah pengalaman di proyek baja. Nah, subkon ini kan berkontrak dengan kontraktor, bukan berkontrak dengan owner. Karena yang berkontrak dengan owner itu adalah kontraktor utamanya atau kita sebut main kontraktor. Sedangkan subkontraktor itu berkontrak dengan main kontraktor tadi. Nah, akibatnya owner ya, owner ini yang membuat aturan tentang K3 itu nggak begitu diperhatikan oleh subkon karena subkon merasa saya nggak berkontrak dengan Anda kok saya berkontrak dengan kontraktor begitu. Nah, perilaku ini yang menyebabkan ya, perilaku ini yang menyebabkan kontraktor itu organisasi ini menjadi rentan di dalam melakukan kontrol terhadap K3. Ya. Jadi law enforcement-nya yang menjadi kurang kuat. Nah, ada juga kerentanan manajemen, ya, kerentanan manajemen. Itu manajemen harusnya misalkan seperti kontraktor itu sudah melakukan pelatihan kerja bagi pekerja-pekerjanya gitu ya. Terus kemudian juga masih banyak digunakan manual handling di lapangan ya, yang melibatkan pekerja secara langsung tetapi tidak diberikan SOP misalkan. Nah, ini manajemennya ya, baik manajemen kontraktor maupun manajemen owner pastinya. Ya, manajemen kontraktor maupun manajemen owner. Ya. Nah, ada juga kerentanan terhadap faktor lingkungan. Kerentanan terhadap faktor lingkungan itu karena dia bekerja di tempat terbuka, orang terpapar panas yang luar biasa, atau orang terpapar angin yang juga cukup kencang misalkan, terus ruang kerja yang terbatas, dan sebagainya itu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Nature dari proyeknya juga misalkan gedung bertingkat tinggi sehingga orang terpaksa bekerja di ketinggian, itu membuat kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, silakan. Ini salah satu contoh bagaimana bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Kira-kira, ayo sebutkan, raise hand. Di setiap kota itu ada bahaya itu. Ya, kira-kira apa anunya? Kota yang ini, kira-kira yang paling kiri ini apa nih? Ya, silakan yang paling di atas apa? Ramdan, silakan. Yang paling kiri atas itu rawan untuk ambruk, Pak. Jadi kota-kota itu bisa ambruk dan menjatuhi para pekerja ini. Baik, kemudian setelah resen diturunkan ya, saya biar bisa. Ya, silakan Anyelir di nomor 2 ini. Yang ada orang bawa balok ini di kanannya. Ya, ya sudah boleh aja, silakan. Ya, jadi air ini orang bisa terpeleset atau kalau kabelnya ada yang terluka pasti bisa mengakibatkan kesetrum, ya tersetrum orangnya. Ya, di sana. Baik, kemudian yang ketiga, silakan Vincent. yang tengah ke atas tadi mungkin bawahnya bisa kena orang lain, Pak. Ya, dia tidak pakai peringatan sama sekali di ujungnya, itu bisa kena orang yang lagi ngangkat kotak itu, ya itu bisa berbahaya. Ya, itu hazard yang memungkinkan. Baik, silakan Gregorius. Yang bagian kiri tengah, Pak. Kiri itu tengah. Dia naik tangga bawa barang-barangnya nggak safety, Pak. Bisa jatuh kena kepalanya orang. Ya, terus first aid-nya sepertinya tidak rapi. Terus juga ada lubang di lantai yang mungkin bisa orang jatuh ke dalam ceweknya itu, Pak. Ya, baik. Nah, itu yang
Yang tengah itu ya, ada hubungannya sama yang tengah itu. Yang tengah itu dia bisa jatuh masuk ke dalam lubang karena dia nggak bisa ngelihat ke bawah, itu dia lagi membawa dokumen-dokumen. Nah, membawa dokumennya pun itu sudah tidak aman begitu. Ya. Ya. Baik, silakan, Kois. Yang tengah berarti udah ya, Pak ya? Kenapa? Yang tengah sudah. Ya, yang Mungkin yang bagian bawah kiri, Pak, yang orangnya lagi menggunakan semprotan itu nggak pakai kayak pengaman buat masker atau apapun itu yang buat melindungi pernafasannya. baik, dia tidak menggunakan masker, ya, sehingga bahan-bahan kimia itu bisa berbahaya masuk ke dalam saluran pernafasannya. Baik. Oh, ada satu lagi, Yuka, silakan. Itu Pak, orang yang lagi ngelempar martel, Pak. Orang yang lagi ngelempar, Martil, Pak. oh ya, Nanti bisa kena kepala kalau dilempar-lempar gitu, Pak. oke, baik kalau begitu. Yang kanan tengah itu apa itu? Kanan tengah itu apa? Bisa kerubuhan, ya, bisa kerubuhan pipa, begitu, ya. Atau coba lihat itu, tukang lasnya itu masih bawa las, dia bisa bakar baju temannya itu, ya. Jadi ini adalah bahaya-bahaya yang di dalam proses kegiatan sehari-hari bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Gitu, ya. Baik, jadi itu yang kita maksud dengan kecelakaan kerja dan faktor-faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Jadi kalau seperti begini, nomor satu kita set orangnya, perilaku orangnya jelas ini. Ya. Terus yang kedua, tidak ada aturan-aturan rambu-rambu dan sebagainya di dalam lingkungan kerja ini. Artinya organisasi dan manajemennya tidak memberikan rambu-rambu. Gitu. Ya. Terus kemudian peralatan-peralatannya, ya ini seperti ini. Ya, ini juga harus dicek dan sebagainya. Karena bisa saja remnya blong langsung nabrak yang lain-lain ini orang. Ya, oke ya. Baik, yang kedua adalah sistem manajemen K3. Ya, sistem manajemen K3. Nah, di dalam SMK3, ya, sistem manajemen K3 itu ada 6 aspek yang harus diperhatikan. Jadi ini sudah masuk ke manajemennya gitu. Kalau tadi itu kecelakaan kerjanya, kalau yang ini sekarang saya menjelaskan kepada Anda tentang bagaimana sih kita harus merancang sistem manajemennya. Sistem manajemen K3-nya. Ya. Jadi ada 6 aspek yang paling penting. Yang penting di sini, yang pertama adalah aspek kebijakannya. Artinya dalam organisasi harus ada kebijakan K3. Ya, organisasi komitmen untuk melaksanakan K3. Kalau tidak ada, ya siapa yang mau melaksanakan? Kebijakannya saja tidak ada kok. Ya. Kemudian yang kedua, organisasinya harus ada. Setelah ada kebijakan, harus dibuatkan organisasi K3-nya. Jelas siapa yang memimpin, siapa yang bagian lapangan untuk pengawasan lapangan, siapa yang bagian mencatat administratif dan sebagainya. Organisasinya harus jelas. Yang ketiga, kita bikin perencanaan K3-nya. Ini proyeknya seperti ini, bagaimana kita merencanakannya. Bagaimana kita merencanakannya. Jadi perencanaan K3 ya, itu terkait dengan apa yang harus dilakukan dengan kondisi proyek yang seperti ini, gitu. Ya. Nah, kalau sudah direncanakan, tentunya harus dikendalikan operasinya supaya di dalam pelaksanaan lapangannya sesuai dengan apa yang direncanakan, itu ya. Jadi apa yang direncanakan harus cocok. Nah, setelah itu yang kelima, ya, itu berbicara pemeriksaan dan evaluasi. Kita sudah merencanakan, kita sudah melaksanakan pengendaliannya, tapi bisa saja karena K3 ini berhubungan dengan ketidakpastian kondisi ke lapangan, ya, uncertainty, maka mungkin saja ada hal-hal yang terlewat atau ada hal baru yang tadinya tidak masuk dalam perencanaan. Nah, ini harus ada pemeriksaan dan evaluasi. Dievaluasi apakah kemarin sudah betul, kebijakannya sudah betul, organisasinya sudah pas, dan sebagainya. Nah, baru yang keenam, itu dilakukan tinjauan manajemen atau manajemen review meeting. Ya, manajemen review meeting ini untuk melakukan perubahan-perubahan baik pada kebijakannya,
organisasinya, ataupun lainnya. Ya. Jadi ada 6 hal yang harus diperhatikan. Ayo kita masuk satu-satu. Ini contohnya adalah kebijakan K3-nya. Kebijakan K3 itu mencakup komitmen untuk mencegah kecelakaan. Ya. Terus komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang paling penting sebetulnya kata kuncinya. Nah, ya, kata kuncinya. Nah, ini adalah yang terkait dengan kebijakan. Jadi harus ada komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta peningkatan keberlanjutan SMK 3 konstruksi misalkan. Ya. Kemudian mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang terkait dengan K3. Ya. Terus sebagai kerangka untuk menyusun sasaran K3 proyek. Nah, ini adalah contoh organisasi K3-nya. Ya, organisasinya. Tadi kebijakannya sudah, kemudian organisasinya. Oh ya, ini ada project manager yang paling atas, kemudian di sini ada manajer K3 khusus yang menangani K3. Jadi satu manajer sendiri yang menangani K3. Di situ ada yang supervisor untuk pengawasan, pelaksanaan konstruksinya, dan yang satu untuk keamanannya konstruksinya. Jangan sampai nanti ada barang hilang, jangan sampai preman-preman masuk ke lingkungan proyek, jangan sampai ada penjarahan dan sebagainya. Itu terkait dengan keamanan, yang satu dengan pengawasan konstruksinya. Nah, kemudian ada perencanaan K3-nya. Kalau kita sudah membuatkan organisasinya, sudah ditetapkan siapa dan posisinya sebagai apa dan sebagainya, ya ini bisa di breakdown lebih detail lagi ya, organisasi manajer K3 ini. Ya. Coba ada salah satu yang serving organisasi K3 di proyek gitu, nanti bisa ditampilkan. Ya, nanti bisa ditampilkan. Ya. Coba saya carikan, saya lihatkan. Ya, oke. Nah, kemudian baru kita merencanakan K3. Yang ketiga. Yang ketiga, kita merencanakan K3-nya. Gitu. Merencanakan K3 ini berarti satu, kita harus mengidentifikasi potensi bahaya dulu. Apa bahaya yang mungkin terjadi? Ya, kemudian kita nilai bahayanya tadi, kita nilai resikonya, kemudian kita kontrol resikonya, dikendalikan resikonya, ya, supaya bisa minimum dampak kecelakaan kerjanya. Selain itu, perencanaan K3 juga harus mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan, gitu. Termasuk kita harus menjelaskan sasaran dan program K3-nya seperti apa. Nah, ini adalah sumber-sumber terjadinya resiko, gitu ya. Nah, sumber terjadinya resiko. Jadi ada kondisi bahaya yang kita sebut risk event atau hazard event, gitu ya. Ini kejadiannya. Jadi ada bahaya, kemudian bahaya ini terjadi. Jadi kita sebut hazard event atau risk event, gitu ya. Nah, untuk mengetahui sumber penyebabnya, kita harus tarik ke belakang, ya. Harus tahu kita apa penyebabnya, tetapi kita juga harus tahu dampaknya itu apa. Akibat kejadian event ini, hazard event ini, dampaknya itu apa? Misalkan contohnya seperti ini. Terjadi hazard event di kotak nomor 3 ini, gitu. Penyebabnya itu apa sih sebetulnya? Oh iya, memang ada bahaya ini. Ada hazard bahaya. Nah, terus kemudian slingnya ini putus. Ya, berarti sumber penyebab terjadinya hazard event ini adalah putusnya tali sling dari lifting material tadi, lifting equipment ini tadi, alat pengangkatnya. Nah,
konsekuensinya adalah bisa berakibat fatal, misalkan kematian. Kalau nggak kena seperti begini, ya alhamdulillah. Ya, tetapi juga bahaya sekali gitu. Namun ada juga yang konsekuensinya adalah seperti ini. Jadi ada konsekuens, ya, bisa berakibat kepada kematian. Ya, itu yang kita sebut dengan yang ke belakang mencari sebab, yang ke depan mencari konsekuensi. Nah, kalau sudah terjadi kematian begini, berarti nanti akan keluar biaya lagi dan sebagainya. Ya. Nah, ini berbagai macam bahaya. Ya, ada bahaya biologis, ada bahaya kimiawi, ada bahaya ergonomis pada saat bekerja, ada bahaya fisik, ada bahaya psikososial, ada bahaya keselamatan kerja yang seperti banyak di proyek-proyek yang kita lakukan di lapangan. Ya. Tapi bisa saja proyek-proyek ini ya itu tiba-tiba ya seperti sekarang kondisi pandemi ini biologis gitu. Bisa saja tukang-tukang itu terserang COVID misalkan, itu termasuk bahaya biologis. Kalau kimia, bisa saja nanti bahan-bahan kimia yang dipakai itu terkontaminasi kepada manusianya terkontaminasi, atau juga misalkan seperti bahan-bahan kimia yang sifatnya eksplosif, bisa meledak, itu bisa membahayakan juga. Gitu. Nah, jadi harus hati-hati, ada berbagai macam kategori atau hazard. Nah, ini cara mengidentifikasi bahaya itu bisa dari manusianya, bisa dari mesinnya. Ya, kalau manusianya berarti perilaku tidak aman, mesin itu bagaimana instalasi, layout, dan desain peralatannya, materialnya itu dari bahan-bahan anunya, kemudian proses metode kerjanya, ya, instalasinya, proses pelaksanaan, metode pelaksanaan itu mempengaruhi, kita bisa mengidentifikasi baik dari sini, termasuk medianya, kondisi tempat bekerjanya, ventilasinya, penerangan, bising, vibrasi, dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah cara-cara yang dipakai untuk mengidentifikasi bahaya. Gitu. Nah, kalau kita sudah mengidentifikasi resiko atau bahaya, kita tuliskan di sini, misalkan, ya, kita tuliskan pekerjaan apa, gitu, ya, pekerjaan galian pada basement bangunan dengan kondisi tanah labil, misalkan. Bahayanya apa yang bisa timbul, bisa tertimbun ini. Nah, probability kejadiannya bagaimana? Apakah tinggi apa sedang? Gitu. Terus kemudian dampaknya atau keparahannya bagaimana? Ya, kemudian resikonya bagaimana? Resiko adalah probability ya kalikan impact, kalikan dampak. Jadi probability kejadian dikalikan dampaknya, itu yang kita sebut sebagai tingkat resiko. Ya, tingkat resiko. Nah, nanti bagaimana mengendalikannya? Mengendalikan risiko tinggi. Oh, nanti kita harus pakai turap, Pak. Ya, kita harus pakai turap supaya dindingnya tidak runtuh. Misalkan menggunakan rambu-rambu, melakukan pelatihan pada pekerjanya, kemudian memastikan mereka menggunakan APD sehingga kalau ada apa-apa di lapangan itu bisa APD itu bisa jalan. Ya. Nah, kemudian penanggung jawabnya siapa nanti yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan seperti ini. Ini adalah contoh risk register. Jadi identifikasi resiko apa saja yang mungkin bisa terjadi. Nah, asesmennya bagaimana menilai tinggi dan rendahnya ini tadi. Nah, kita bisa saja menggunakan seperti ini. Oh, kalau dampaknya tadi 3, kemudian ya, probability kejadiannya 3, kemudian dampaknya 3, berarti termasuk resiko yang kuning ini. Yang kuning berarti resiko sedang. Oh, kalau misalkan probability-nya 3, Pak, dampaknya 4, berarti dia masuk merah. Merah berarti resiko. Oh, ini kok kebalik ini ya, salah ini. Yang merah resiko tinggi, kuning moderat, dan hijau rendah. Sorry, kebalik ini. Ya. Ntar. Saya perbaiki sekalian aja biar nggak salah di dalam PPT-nya. Ya.
Ya, oke. Ini saya lagi. Nah, ini sudah kelihatan ya. Nah, jadi cara kita menilai resiko adalah dengan cara gini. Nah, ini matriks seperti ini kita sebut namanya probability impact matrix. Jadi yang kiri probability, yang bawah impact, ini namanya probability impact matrix atau PIM. Ya. Jelas ya? Nah, selain tadi dilakukan identifikasi resiko apa saja yang terjadi, kita harus memenuhi peraturan perundang-undangan juga. Ini adalah beberapa aturan terkait dengan keselamatan kerja. Ya, ketiga. Undang-Undang Jasa Konstruksi ada, peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3, surat keputusan sampai Kemen PUPR nomor 5 tahun 2014. Ini semuanya harus diikuti aturan keselamatan kerja. Ya, aturan keselamatan kerja harus diikuti. Nah, ini contohnya peraturan perundangan ya, nomor 1 70 dan sebagainya, OHAS ya, Occupational Health and Safety. Keputusan Menteri Kesehatan ya dan sebagainya. Jadi ada peraturan-peraturan yang sekarang terbaru juga ada tadi yang di 2014, 2012, 2014 sudah ada semuanya. Nah, di dalam perencanaan tadi disebutkan kita harus merencanakan K3. Nah, menuliskan sasaran dan program K3 kita. Nah, ini contoh tabel sasaran dan program. Ya, misalkan tadi pekerjaan galian, ya pada saat penggunaan turap, nah ini pengendalian sasaran uraiannya, tolak ukurnya, sumber daya yang digunakan, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, monitoringnya pakai apa, checklist, ya di checklist. Oh ya, oke, ini sudah terpenuhi, sudah terpenuhi. Termasuk penanggung jawabnya siapa nanti dan sebagainya, dan biayanya berapa rupiah. Nah, ini sudah ada sasaran dan program K3-nya. Ya, ini contoh, salah satu contoh yang digunakan untuk menentukan tabel sasaran dan program K3. Kalau ada yang mau bertanya silakan lo ya, langsung. Kalau Anda nggak paham misalkan, ini Pak matriks ini saya nggak paham Pak, ini apa R1, R2, R3 dan sebagainya. Silakan. Ya. Ini hanya contoh saja. Apakah formatnya harus seperti ini? Tidak harus, gitu. Tapi isinya paling tidak seperti inilah. Gitu. Ya. Nah, ini contoh misalkan menggunakan rambu peringatan itu nanti dicek. Sudah ada nggak rambu-rambu peringatan terkait dengan itu? APD, alat pengaman diri, apakah sudah ada dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengendalian operasi K3. Pengendalian operasi K3, ya, itu menunjuk penanggung jawab langsung SMK 3. Ya. Kemudian dia juga bisa memastikan, jadi orang yang bertanggung jawab yang ditunjuk ini, dia memastikan bahwa di dalam perencanaan tadi yang sasaran dan program itu bisa terlaksana semua, gitu ya. Upaya pengendaliannya berdasarkan lingkup pekerjaannya tadi yang sudah dicontohkan tadi. Jadi misalkan, oh ya untuk pemasangan turap, ya dia mengendalikan, dicek betul enggak sudah ada APD-nya, sudah peralatannya sudah lengkap apa tidak, sumber dayanya sudah di training belum, sudah dilatih belum, supaya jangan sampai. Nah itu dia memastikan itu adalah pengendalian operasi K3. Ya. Nah ini contohnya pelaksanaannya, memastikan bahwa setiap pagi ada safety apel pagi, ya, ada apel pagi. Ya.
Jadi apel pagi ini selalu harus dilakukan setiap hari. Tujuannya adalah untuk mengingatkan agar para pekerja itu memperhatikan ya, karena tadi saya sampaikan bahwa background edukasi mereka itu sangat rendah, bermacam-macam, bervariasi, ya, sehingga kalau tidak diingatkan tiap hari itu ada kemungkinan mereka lupa atau mereka mengabaikan atau nggak peduli begitu, ya. Nah, selain ada safety morning, apel pagi, ada juga yang namanya toolbox meeting. Nah, ini lebih detail lagi. Ini terkait dengan pengecekan peralatan, terus kemudian pengecekan metode pelaksanaannya, tukangnya harus bagaimana, dan sebagainya. Ini ada di toolbox meeting, harus dilakukan juga. Gitu. Nah, termasuk pengecekan peralatan. Ya, pengecekan peralatan, alat yang mau dipakai mana? Sudah betul enggak? Sudah ada approval enggak bahwa alat ini bisa digunakan dan layak digunakan? Itu ya. Itu harus dilakukan. Termasuk yang dibawa adalah safety patrol. Ya. Safety patrol itu petugas K3-nya harus muter lapangan setiap hari untuk ngecek apakah pekerjanya menggunakan APD. Apakah peralatan-peralatan itu sudah dipasang dengan benar dan aman. Misalkan masang scaffolding untuk bekerja di ketinggian misalkan. Ya, untuk bekerja di ketinggian. Apakah aman apa tidak? Nah, itu harus dicek oleh safety patrolnya ini tadi, petugas safety K3-nya. Ya. Nah, papan informasi harus ada, termasuk prosedur dan sebagainya sebagai sarana komunikasi. Ya, papan informasi ini terkait dengan apa saja, termasuk yang harus diingat oleh para pekerja, jadwalnya seperti apa dan sebagainya, semuanya ada di papan informasi. Ya. Nah, ini contoh inspeksi sarana, ya, pengawasan dan inspeksi untuk sarana, ya, menggunakan gondola ini, namanya gondola untuk ngecek, untuk bekerja di ketinggian, untuk ngecat dan sebagainya di ketinggian menggunakan gondola. Ya. Ya, terus kemudian ini ya contoh inspeksinya, peralatannya. Nah, terus kemudian ada permintaan izin kerja nih. Nah, ini ya nanti dicek di sana. Ya, dicek. Ya, dicek checklist nanti pekerjaan apa, terus kemudian sudah ada izin kerjanya belum, sudah diizinkan dan sebagainya. Ya, jadi termasuk apakah rencana kerja sudah diperiksa, oh, iya apa tidak, apakah potensi bahayanya sudah diidentifikasi, kemungkinan apa yang bisa terjadi, apakah pekerjanya sudah berpengalaman, nah, ini dicek terus ini, ya, apakah pekerjanya sudah berpengalaman, apakah alat yang dipakai aman, ya, yaitu tadi misalkan scaffolding yang dipakai, jangan-jangan sudah karatan, sudah mudah putus dan sebagainya. Nah, ini adalah form checklist yang bisa dipakai untuk melakukan permintaan izin kerja oleh penyedia jasa. Yang berikutnya adalah pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3. Ya, pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3. Nah, kegiatan K3 ini ya seperti tadi ada perencanaan dan ada pengendalian. Perencanaannya sudah bagus apa enggak, dievaluasi. Ada gap-gap yang bisa mengakibatkan potensi kecelakaan apa enggak di dalam perencanaan kemarin. Waktu dikendalikan ada masalah apa? Nah, ini semuanya dievaluasi, diperiksa dan dievaluasi, sehingga nantinya output dari pemeriksaan dan evaluasi ini, ya, contohnya misalkan seperti ini ya, pemeriksaan dan evaluasi, ya, accident rate-nya bagaimana, ya, lokasinya diperiksa di mana setiap hari, kemudian kondisi lingkungannya bagaimana, izin-izinnya bagaimana. Nah, ini dicek lagi, sudah terlaksana apa tidak, sudah bagus apa enggak, ada yang perlu diperbaiki apa enggak. Nah, termasuk kebersihan dan kerapian. Ini apakah sudah benar apa tidak, misalkan begitu. Nah, ya, jadi pemeriksaan dan evaluasi kinerjanya contohnya seperti ini. Nah, sehingga ini ada contoh baik internal dan ini dilakukan audit loh.
Ya, dilakukan audit sampai detail, dilihat dokumennya betul apa tidak cuma di lapangan, tapi dokumen-dokumennya, polisinya dan sebagainya itu dicek lagi supaya bisa memberikan hasil yang paling optimal. Ya. Nah, nanti output dari sini menjadi input bagi manajemen review meeting, gitu ya, atau tinjauan ulang SMK 3 gitu. Kebijakannya sudah bagus apa tidak, perlu dirubahkah kebijakan ketiganya, sasarannya sudah baguskah, kemudian hasil temuannya bagaimana, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditindaklanjuti, seberapa efektif nanti penerapan SMK 3. Ya, nah ini seperti apa? Ini semuanya direview di dalam manajemen review meeting. Nah, kalau 1 sampai 6 ini sudah dilakukan, ya ini biasanya dalam bentuk rapat besar begitu manajemen review meeting ini dengan seluruh stakeholders begitu, ya. Atau orang-orang yang terlibat di dalam proyek, itu stakeholders istilahnya. Nah, ini dilakukan rapat koordinasi seperti ini. Nah, baik, sampai di SMK 3 dari faktor yang menyebabkan kecelakaan, yang pertama tadi, yang kedua SMK 3, ada yang bertanya Kak? Silakan. Sebelum saya lanjut APD, sebentar. Silakan. Karena Anda ini masih semester 3 gitu, jadi Anda belum membayangkan gitu. Mestinya banyak yang bisa ditanyakan. Gitu. Proyek ini seperti apa sih Pak? Anunya, ketatnya dan sebagainya. Silakan raise hand yang mau bertanya, yang lain-lain. Kois, silakan. Permisi Pak, izin bertanya. Mohon maaf Pak, belum bisa on-cam Pak. Jadi ini Pak, tadi Bapak bilang di salah satu pelaksanaan programnya itu ada yang namanya safety warning, karena Bapak itu bilang tadi bahwa kebanyakan dari mereka itu tidak memiliki dasar-dasar pendidikan. Jadi kayak mungkin dari latar belakang mereka, entah keluarga, umur, dan lain-lain seperti itu. Nah, apakah kalau misalnya kayak dalam pekerja itu, apakah benar-benar murni dari mereka itu memang benar-benar orang-orang yang tidak berpendidikan, dalam arti kayak kita kayak open recruitment, siapa yang mau bekerja, yang penting umurnya cukup, atau memang sebenarnya itu kalau bisa diisi oleh orang-orang teknik sipil ya diisi oleh orang-orang teknik sipil, cuman karena kita kekurangan sumber daya manusia, akhirnya kita ambil orang-orang yang tidak berpendidikan, dalam arti tanda kutip tidak tidak mengenyam pendidikan seperti ini, tapi tetap diawasi seperti itu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini bagus sekali pertanyaannya. Sebetulnya, jadi kalau sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi, ya, sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi, itu semua orang yang bekerja di dalam proyek konstruksi itu harus memiliki sertifikat keahlian ataupun sertifikat keterampilan. Ya. Tidak boleh orang yang tidak punya itu boleh bekerja. Jadi kalau sudah bekerja harusnya harus punya. Gitu. Itu nomor 1 yang dicatat dulu. Kemudian yang kedua, untuk bisa mendapatkan itu, 1 dia harus punya pengalaman atau mengikuti pelatihan, sehingga dia bisa lolos ujian sertifikasi, sertifikat keterampilan ataupun keahlian. Ya, harusnya seperti itu. Nah, faktanya di lapangan, kadang-kadang antara jumlah proyek, ya, jumlah proyek dengan orang-orang yang jumlah proyek gitu ya, dengan orang-orang yang sudah bersertifikat keahlian ataupun keterampilan, itu lebih banyak proyeknya gitu. Nah, sehingga dalam kondisi seperti begini, itu ada kemungkinan bahwa kita ini sudah kekurangan orang yang punya sertifikat, ini sudah habis semua, tapi proyek harus jalan, harus terlaksana gitu. Sehingga kadang-kadang mengambil orang-orang yang pernah bekerja gitu ya, pokoknya pernah bekerja, entah itu di konstruksi atau apa begitu ya. Kalau pernah kerja di konstruksi alhamdulillah gitu. Nah, walaupun mereka mungkin tidak pernah mempunyai sertifikat keterampilan gitu, seperti tukang-tukang itu untuk keterampilan. Jadi kalau sertifikat keterampilan itu adalah sertifikat untuk para pekerja, tukang-tukang itu, sertifikat keahlian untuk insinyurnya, untuk engineer-nya. Ya. Nah, itu sebabnya karena nanti supply dan demand lebih banyak supply-nya gitu, lebih banyak supply-nya dibandingkan demand-nya. Akhirnya
ya orang-orang itu diambilkan dari pekerja-pekerja yang kadang nggak punya sertifikat keterampilan. Ya, bahkan di beberapa daerah itu ya kalau pagi dia jadi tukang kebun, siang kerja di kontraktor dia gitu. Ya, atau banyak juga tukang-tukang itu yang ya kerja di sawah dulu nanam padi, selesai musim tanam dia langsung balik untuk jadi pekerja konstruksi, dan itu faktanya seperti itu gitu. Ya, jelas ya, kalau secara aturan orang yang bekerja harus punya sertifikat keterampilan maupun keahlian. Tetapi fakta di lapangan kebanyakan karena supply dan demand lebih banyak supply-nya, itu ya akhirnya ya semuanya antara supply dan demand lebih banyak demand-nya gitu, sehingga akhirnya terpaksa dilakukan seperti itu. Tapi nggak benar sebetulnya. Ya. Jelas ya tadi ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian yang kedua, Randy silahkan. Baik Pak, terima kasih. Mungkin pertanyaannya ada korelasi sama pertemuan kemarin Pak terkait penentuan site layout itu. Jadi kan kemarin di site layout itu kita memperkirakan juga jarak tempuh gitu ya Pak ya. Kan dari lokasi A ke lokasi B, misalkan lewatnya mana gitu kan sudah diproyeksikan gitu Pak. Dimasukkan ke dalam analisis jarak traveling distance sama safety factor. Ya. Kemudian itu kan ada yang jaraknya itu jauh gitu Pak, harus muter gitu. Nah terus apakah ada terkait regulasinya gitu Pak, kalau di proyek kayak kalau dari sini ke sini tuh boleh melewati ini karena sudah dianalisis gitu, lintasan itu safety faktornya berapa, traveling distance-nya berapa, itu pertama. Terus yang kedua Pak, kemarin kan di tugas itu kan ada 2 zona gitu ya Pak ya, zona 1 sama zona 2. Nah kemudian untuk yang melintasi berbagai zona gitu, misalkan saya juga baca satu artikel gitu, itu untuk menentukan safety faktornya itu penulisnya itu menggunakan metode average gitu, misalkan dia melewati zona bahaya 1, zona bahaya 2, zona bahaya 3. Jadi misalkan zona bahaya 1-nya safety faktornya berapa, zona safety 2 faktornya berapa, nah itu ditambah terus dibagi 3 gitu Pak. Apakah memang menggunakan metode itu atau ada metode lain gitu Pak untuk menentukan safety factor itu Pak? Terima kasih. Bagus, pertanyaannya bagus. Yang pertama, apakah harus lewat jalur tertentu Pak? Ya, kita merancang site layout itu karena kita kadang tidak bisa memprediksikan orang lewat mana. Makanya kita menggunakan frekuensi kemungkinan dia dilewati oleh orang, yang kita bilang 10 kali lah, 20 kali dilewati dari satu fasilitas ke fasilitas yang lain. Orang bisa lewat mana saja kalau sudah diproyek. Fakta di lapangan seperti itu. Teoretikalnya ya kita menghitung seperti kemarin yang saya ajarkan kepada Anda untuk menuju ke fasilitas dari 1 ke 3 harus lewat 2 kemudian menuju ke 1 misalkan begitu. Itu teoretikalnya. Tetapi prakteknya orang bisa lewat mana saja faktanya. Oleh karena itu makanya kita membuat dua objektif. 1, traveling distance harus diminimalkan. Yang kedua, safety condition-nya. Nah, safety condition ini terkait juga dengan pertanyaan Anda yang tadi. Pak, di paper ada yang di rata-rata. Ya, ada paper yang merata-rata, ada paper yang ditambahkan. Tidak ada masalah, Anda mau merata-rata atau ditambahkan. Kalau saya biasanya saya tambahkan aja, karena saya sebetulnya ingin melihat seberapa besar sih sebetulnya resikonya. Gitu. Kalau dia lewat zona 1 kena bahaya, lewat zona 2 kena bahaya, ya dijumlahkan saja. Gitu. Kalau dia hanya lewat zona 1 saja, ya nggak apa-apa di zona 1 saja. Misalkan gitu. Misalkan zona 1 bahayanya zona karena tower crane misalkan ya, itu bahayanya 3. Tapi dia juga melewati zona bahan kimia yang mungkin mudah meledak misalkan, bahayanya 3. Ya kalau Anda rata-rata ya 3, nggak kelihatan bedanya, 3 plus 3 dibagi 2, 3. Tapi kalau Anda tambahkan ya 6, ini lebih bahaya nih lewat sini, kenapa? Karena ada bahaya kena tower crane maupun kena ledakan akibat bahan kimia. Kalau saya prefer lebih baik ditambahkan untuk menunjukkan kualitas bahayanya sebetulnya, level bahayanya. Gitu nggih, paham ya? Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, silakan yang lainnya, Muhammad Burhanuddin, silakan. Ya Pak, permisi Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Terdengar. Oke. Saya mau bertanya, misal ada suatu proyek di lingkungan penduduk gitu sehingga warga sekitar itu banyak yang menerima dampaknya gitu, kayak debu, suara bising, dan bisa aja terjadi kecelakaan kerja
dan menimpa menimpa warga sekitar tersebut. Nah, kalau kayak gitu siapa yang bertanggung jawab dan apakah ada aturannya atau itu memang sebuah konsekuensi dari warga tersebut berada di lingkungan proyek? Gitu Pak. Terima kasih. Ya, satu, ini menarik ini ya. Satu, kalau ada warga yang tinggal di situ, terus kemudian ada proyek, apakah warganya dibiarkan keberbekan gara-gara proyek? Salahnya Anda tinggal di situ ya, salah, tidak begitu. Bagaimanapun proyek ini adalah sesuatu yang baru, lebih akhir datangnya dibandingkan warga yang tinggal di sana. Sehingga kalau ada proyek, terus Anda ngomong awas ada proyek, itu Anda tak antemi ya enaknya. Kenapa? Wong saya itu sudah tinggal di sini duluan kok ada proyek, terus Anda mengatakan awas dulu ya ada proyek saya. Tidak bisa begitu. Justru nomor satu Anda harus minta izin dulu, kontraktornya terutama ya dan owner itu minta izin kepada warga bahwa kami akan membangun proyek di sekitar perumahan Anda. Ya, surat izinnya ini lapor ke RT RW. Pak, kemungkinan akan terjadi kebisingan, misalkan begitu. Ya, akan terjadi kebisingan. Nah, ini kompensasinya apa, misalkan begitu. Pak, nanti kalau saya lewat jalannya di sekitar rumah Bapak ini kemungkinan karena alat-alat berat yang lewat, jalan ini bisa ambles semua, Pak. Nanti perbaikannya saya yang harus melakukan perbaikan. Nah, ini kebanyakan semuanya dilakukan oleh penyedia jasa kontraktornya gitu, maupun owner untuk izin kepada warga yang ada di sekitar. Nah, pernah saya juga diminta uang debu dan uang bising istilah mereka gitu. Ya, uang debu dan uang bising. Ya itu ya harus dipikirkan sebagai bagian dari biaya tak terduga atau contingency cost. Ya, kontingensi tulisannya. Atau biaya tak terduga atau overhead cost. Ya. Jadi harus disampaikan kepada warga. Nah, terus tulisan proyeknya, mohon maaf kegiatan Anda terganggu karena mohon maaf kenyamanan Anda terganggu karena ada aktivitas proyek. Itu jadi bukannya kita terus salahmu dewe ada di situ ya, jangan gitu. Ini bagus sekali, menarik sekali ini pertanyaannya. Jadi kita yang harus mengantisipasi aspek lingkungan dan sosial yang ada di dalam proyek kita, dan ini merupakan salah satu bagian dari resiko proyek. Jadi resiko sosial dan resiko lingkungan. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan. Ada lagi, Sean, ya. Pak, saya mau bertanya. Apakah antara manajer seperti manajer teknik atau logistik itu mendapatkan penalti sistem yang sama dengan tukang atau pekerja lain atau beda ya Pak ya? Terima kasih. Ya, ini gini, penalti ini apa dulu? Misalkan penalti ketidaktaatan menggunakan APD, itu berlaku semuanya. Ya, sekali aturan dibuat, semuanya harus mengikuti aturan. Ya, artinya apa? Kalau saya sebagai manajer pun gitu datang ke lapangan nggak pakai sepatu proyek, misalkan, padahal sudah dijelaskan bahwa harus menggunakan sepatu proyek, misalkan, harus menggunakan helm, harus menggunakan Google, kacamata Google itu, misalkan, ya, itu ya harus dipenuhi. Kalau kita tidak memenuhi, ya siapapun kena penalti yang sama, gitu. Ya, kalau misalkan kartu namanya itu, identitas nama itu ya di identitas nama itu di plong kalau saya dulu itu. Jadi ada 3 kotak gitu, di nama itu ada 3 kotak gitu ya. Di kartu nama yang dipakai itu ada 3 kotak. Kalau kotaknya itu sudah diplong sampai 3 kali, harus langsung meninggalkan proyek dan tidak boleh lagi kembali ke proyek. Ya, itu ya. Jadi tidak ada perbedaan, itu berlaku siapapun untuk penalti tadi. Nah, kembali lagi ke sini tadi, jadi manajemen review meeting, dan yang terakhir kita masuk ke alat pelindung diri. Ini hanya memberikan gambaran kepada Anda tentang alat pelindung diri. Jadi namanya kalau bahasa Inggrisnya PPE, Personal Protective Equipment, kalau bahasa Indonesianya APD, Alat Pengaman Diri.
Contohnya safety helmet atau helm keamanan, helm proyek itu. Eye protector Google untuk melindungi dari debu dan objek yang berterbangan. Ya. Kemudian welding protective hood, misalkan earplug untuk menyumbat telinga pada saat gergaji atau ngelas yang menimbulkan kebisingan dan bisa merusak pendengaran, itu harus pakai. Ya, menggunakan pelindung las, alat las, welding protective hood, misalkan ya. Yang di depan ini untuk orang ngelas biasanya dia menggunakan itu supaya tidak terkena percikan ke matanya dan sebagainya. Ya. Atau protective respirator, ya ini yang ditaruh di hidung untuk melindungi debu, gas, kemudian ya glove, sarung tangan, terus kemudian pakaian safety-nya ini yang sudah standar, kemudian sepatu atau footwear ini ya safety shoes. Ya. Nah, dengan helm ini memang membuat kita mengamankan bagian sensitif kepala kita terhadap kejatuhan material dan sebagainya. Ya, tentunya helmnya punya komposisi seperti begini. Ya. Ini contohnya kejatuhan material ini ya bisa bahaya, apalagi nggak pakai helm gitu. Ya, jadi helmnya harus helm yang memenuhi persyaratan K3 gitu. Ya. Helm juga bisa melindungi kepala dari tabrakan kalau pada saat kita mundur benturan, gitu ya, ataupun jatuh. Gitu. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya helm tidak jatuh? Harus ada swing guard-nya ini. Nah, ini, ya, supaya nggak gampang coplok kalau lagi naik atau apa dan sebagainya. Dan ada talinya di bawah yang diklikkan supaya tidak lepas dari kepala kita. Itu kalau bicara tentang helm. Ya. Ada yang tanya, Pak, kenapa kok harus pakai helm, Pak? Kan helmnya juga bisa pecah kalau kejatuhan beton atau apa gitu ya. At least kalau dia kejatuhan, terus dia tidak sadar, orang itu mudah mencari gitu, di mana posisinya dia dengan melihat helm yang warnanya kuning dan ngejreng ini kan begitu ya. Ya, itulah salah satu gunanya helm. Jadi kalau ada kecelakaan atau apa, gampang ketemu orangnya karena dia ngejreng warnanya. Nah, yang kedua safety belt ya, safety belt. Ya, safety belt ini dipakai untuk mengamankan dirinya gitu. Ya. Dipakai mengamankan diri. Ya, diikatkan di pinggang, jadi bukan di leher seperti tadi gitu ya. Diikatkan di pinggang agar kalau ada apa-apa jatuh dia masih bisa tertolong. Ini bentuknya safety belt ya. Ya. Ada shock absorbernya ini untuk menghindari kalau jatuh dek gitu itu teredam gitu. Jadi badan itu nggak langsung ketarik kejut gitu ya. Nah, ini ada yang juga dengan tali ya. Ini contohnya body harness, istilahnya body harness ini untuk soldier-nya ya. Ini kalau full harness yang langsung jadi satu, ini kalau dipisah. Jadi ada soldier harness, ada yang untuk bagian bawah ya. Nah, ini contohnya. Jadi yang bisa dipakai semua seperti begini untuk menahan tinggi badan Anda, kemudian ini digantungkan ini yang belakang ini. Dicantolkan supaya nanti kalau jatuh bisa tertahan badan Anda gitu. Nah, ini. Nah, untuk bisa bergerak ada yang namanya slide chuck ini ya. Untuk bisa orang bisa bergerak lebih bergerak mengikuti tali atau guidance tertentu biar lebih aman gitu. Nah, ini contohnya aplikasi di lapangan. Nah, ini supaya kita tidak jatuh, maka kita harus meletakkan kira-kira seperti ini. Ya. Ya. Jadi kalau lebih rendah, kalau naruhnya lebih tinggi, anunya mencantolkan tadi yang tali rope-nya itu ya di belakang yang ada shock breaker-nya itu, absorbernya itu kalau di atas benar sehingga dia mengurangi beban. Tapi kalau dia jatuh setelah ini, maka ini menjadi bebannya menjadi sangat besar dan orangnya bisa celaka.
Nah, ini ya cara-cara untuk bisa mengikat tadi. Jadi kita harus hati-hati terhadap hentakan, gitu ya. Itu yang paling penting sebetulnya. Nah, ini contohnya, jadi tetap dipakai. Kemudian ini, ya, contohnya seperti ini. Kemudian ini, ya, di lapangannya seperti ini, cara menggunakannya. Anda perhatikan dia di atasnya cantolannya tadi untuk mengurangi beban kalau hentakan kalau jatuh. Nah, ini yang tadi saya bilang slide cak ini tadi, ya. Dia bisa berjalan sambil ininya bisa bergeser. Ini ada tali pengamannya dari sling, ya, sling baja, sehingga kuat kalau sampai ada hentakan atau beban ke bawah. Nah, ini. Ya, ada pekerja seperti ini yang bisa ada pegangan dengan slide jack-nya tadi. Ini kalau untuk slide jack bergerak vertikal seperti ini, ya. Untuk bergerak vertikal. Nah, ini ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan kah? Silakan Ricky. Ya, Pak, izin bertanya. Untuk proyek-proyek, Pak, yang kadang scaffolding-nya itu masih suka pakai kayu atau bambu, itu sebenarnya diperbolehkan nggak sih, Pak, dalam aturan? Dan untuk keselamatannya itu kan dia nggak bisa pakai hooker atau slide jack kan, Pak? Itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, jadi yang biasanya dipakai kayu-kayu itu namanya scaffolding, ya, perancah gitu. Kalau proyeknya tidak terlalu tinggi, sederhana, ya orang biasanya pakai kayu itu, gitu. Tapi kan kayu sekarang mahal, gitu. Sehingga orang sekarang lebih banyak menggunakan scaffolding yang dari besi, ya, scaffolding yang dari besi. Itu. Jadi kalau larangan ya sebetulnya tidak ada. Larangan tidak ada, tetapi kita harus bisa menempatkan body harness kita atau peralatan-peralatan untuk mencantolkan ke tempat-tempat yang memang dia bisa aman dan bisa menahan bobot tubuh kita, gitu. Ya. Itu ya. Jadi kalau ditanya apakah perancah itu boleh Pak pakai kayu, boleh-boleh saja. Ya, apalagi kalau proyeknya cuma proyek rumah satu lantai gitu, ya nggak masalah kan, tidak dalam posisi ketinggian gitu. Nah, tapi sekarang memang lebih banyak menggunakan scaffolding, ya, perancah besi tadi. Ya, silakan, ada lagi kah? Ya, baik, kalau begitu terakhir ya. Oh iya, saya lupa. Jadi untuk untuk hari Rabu ya, nanti asinkronus ya, untuk hari Rabu itu asinkronus. Kamu menyiapkan untuk tugas besarmu, kerja kelompok untuk tugas besarmu ya. Hari Rabu dimanfaatkan untuk absen nanti akan saya sediakan. Saya akan koordinasi dengan ketua kelasnya, Street ya. Untuk hari Rabu kamu bekerja kelompok untuk menyelesaikan tugas alat-alat beratnya. Saya kemarin belum ngasih Astrid ya template ya. Saya kelupaan. Ya. Ya, ini salah satu contoh ya pelaksanaan K3 di gedung MIPA Tower ya di ITS gitu ya, 11 lantai. Kemudian kondisi sebagian gedung sudah beroperasi dan sebagian gedung masih dilanjutkan pembangunannya, tahun ini mudah-mudahan selesai. Ya, kondisi exing-nya seperti ini ya. Sudah ada operasi sampai lantai 3, kemudian lantai 2, kemudian di atasnya masih konstruksi finishing dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian dicoba diidentifikasi permasalahan K3-nya ya. Kalau gedung itu sudah beroperasi bagaimana, gedung yang sedang berkonstruksi bagaimana, terus kalau kedua-duanya berjalan bersamaan bagaimana kemungkinannya. Nah, kebijakan K3-nya di proyek ITS itu seperti ini ya. Ini adalah contoh kebijakan K3-nya. Kemudian organisasi K3-nya ini ya, organisasi K3-nya. Kemudian uraian tugasnya masing-masing orang tadi di dalam organisasi.
Kemudian direncanakan K3 mengidentifikasi potensi bahayanya apa saja. Kemudian ya, nah ini identifikasi resiko yang memungkinkan pada bangunan gedung yang beroperasi. Kemudian dilakukan asesmen resiko, ya. Kemudian dilakukan pengendalian atau mitigasi resiko, bagaimana caranya, ya, termasuk peralatan sistem kebakarannya, bagaimana kalau gedung ini beroperasi, ini dicek semuanya, ya. Terus kemudian kalau yang sedang konstruksi dicek apa saja resikonya, ya. Terus bagaimana pengendaliannya, nah ini dimasukkan asesmennya, termasuk undang-undangnya, sasaran program K3-nya, ya, pelaksanaan programnya, ini safety morning dan sebagainya, safety induction, terus cek, nah ini cek bekerja pada ketinggian, peralatannya dicek semuanya, ya. Kemudian inspeksi lapangan untuk mesin angkat lifting materialnya, ya, oleh Disnaker, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, apakah ini sudah memenuhi persyaratan apa tidak. Terus pengukuran kebisingan proyek itu juga kita lakukan, ya, dilakukan supaya tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Terus kemudian rambu-rambu di proyek sudah disiapkan oleh manajemennya agar bisa bekerja dengan baik, termasuk pencegahan COVID dan sebagainya, ya. Nah, ini pengendalian operasi K3-nya, apa yang harus dilakukan, laporan-laporan harian, laporan mingguan terkait dengan manajemen resiko dan K3-nya, ya. Nah, ini termasuk jumlah tenaga kerjanya, ada checklist-nya yang harus dibuatkan, jumlah personil yang datang, jam kerjanya bagaimana, yang ada nggak yang meninggal dan sebagainya, ya. Ini termasuk izin-izin dan sebagainya untuk bekerja, pemantauan kinerjanya, ya, ini dilakukan. Nah, terus dilakukan evaluasi dengan owner, gitu ya. Ya, apa saja pemeriksaannya harus dilakukan. Nah, termasuk ini rapat evaluasinya ini, ya, salah satu contoh rapatnya. Ini kebetulan saya memimpin rapat ini, ya, untuk proyek MIPA Tower ini, ya. Nah, terus kemudian manajemen review. Nah, ini saya memberikan arahan kepada tim K3-nya semuanya di proyek itu, bagaimana apa saja yang masih kurang, masih perlu diperbaiki dan sebagainya, ya, sehingga perencanaan K3-nya ini menjadi lebih baik dan bisa digunakan di proyek selanjutnya, ya. Ini apa saja kekurangannya, terus kemudian hasil evaluasinya bagaimana, itu sudah terpenuhi apa tidak. Baik, jadi ini adalah salah satu contoh aplikasi bagaimana kita menerapkan K3 di proyek konstruksi, gitu ya. Kita menerapkan di proyek konstruksi. Silakan, terakhir. Ada yang bertanya kah? Ya, Ramdan, silakan. Permisi Pak, izin bertanya, mungkin terkait dengan pertemuan sebelumnya juga. Apakah dalam suatu proyek itu ada kayak keutamaan dalam hal keselamatan Pak ya? Melihat dari konsep matriks yang kemarin kan, keselamatan akan lebih baik kalau sirkulasi dari atau ke suatu tempat itu sedikit. Nah, apabila ada suatu keutamaan, apakah cara kemarin itu sudah efektif digunakan dalam menentukan site optimalisasi site, Pak? Terima kasih. Ya, Ramdan. Jadi kalau kita bicara keselamatan itu wajib di proyek. Jadi proyek itu walaupun tepat biaya, tepat mutu, tepat waktu, tapi nggak selamat, ya nggak ada gunanya. Gitu. Ya. Nah, terus kemudian di dalam site layout optimization kemarin, itu bukan tambah sedikit ke satu tempat tambah baik, salah. Itu. Ya, boleh-boleh saja, justru orang yang pergerakannya banyak, itu jaraknya harus dipendekkan dan harus diamankan. Itu prinsipnya. Jadi kalau di antara gudang sama fabrikasi, tempat fabrikasi, itu orang bolak-balik ke situ terus. Waduh, ini sering orang, berarti jaraknya harus didekatkan supaya traveling distance-nya jadi minimum. Tetapi juga kalau bisa diamankan dari bahaya-bahaya. Supaya apa? Supaya kalau orang banyak bergerak di sana, dia aman perjalanannya, tidak dihantui oleh kemungkinan terjadi kecelakaan begitu. Ya.
Nah, sehingga apakah site layout optimization ini merupakan salah satu bagian dari perencanaan K3? Oh iya, pasti. Jadi kan tadi SMK 3 itu salah satunya adalah perencanaan K3. Nah, itu harus dimasukkan di situ, layout optimization itu, supaya aman dan produktivitasnya tinggi. Itu Ramdan ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, absennya jangan lupa, karena saya harus berangkat ke kampus ini, harus ada kegiatan offline di kampus. Jadi saya close-kan di sini. Jangan lupa, absennya, gitu ya. Terus tugasnya sudah terkumpulkah di ketua kelas, nih? Ya, kalau kesulitan pakai PDF ya Excel silakan. Kalau bisa di PDF ya saya lebih suka PDF karena lebih gampang. Tapi mau Excel juga silakan, nggak ada masalah. Ya. Tolong dikumpulkan, dijadikan satu aja, disepakati pakai Excel semua, pakai PDF semua, gitu biar gampang. Ya, tapi ditulis yang bagus, laporannya di Excel-nya supaya saya bisa memberikan penilaian, gitu. Ya. Terus seperti tadi saya sampaikan, Rabu itu Anda pakai untuk kerja kelompok. Ya, kerja kelompok mengerjakan tugas Anda, karena untuk minggu depannya Anda sudah harus